diberi kemudahan dalam memahami materi ilmu yang akan kita pelajari. Salah satu silakan untuk bisa memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ada nggak yang pada pagi hari ini yang belum hadir di kelas? Siapa aja? Seda, terus Rahman, Safara, Viko, Afrizal. Ini sakit? Apa ada keluar? Jadi sakit. Pada pagi hari ini kita semuanya akan mempelajari tentang struktur teks LHO. Ya, struktur teks LHO. Ada yang tahu apa itu struktur teks LHO? Belum? Atau gini aja, teks LHO itu apa? Apa? Teks laporan hasil observasi. Untuk pengertiannya itu kepanjangannya. Teks LHO itu laporan Mendapat informasi yang teks yang memberikan informasi memberikan informasi yang mudah untuk dipahami. yang mudah dipahami. Ada yang berpendapat lain? Apa? Mendapat informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Dan pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kalian membaca teks LHO, laporan hasil? Pernah. Tentang apa? Tentang jeruk, Jeruk. buah jeruk. Jeruk. Terus apa yang kamu dapatkan setelah membaca teks LHO tentang jeruk? Dari bentuk jeruk, Bentuk jeruk, jenis-jenis, jenis jeruk, sama rasa. rasanya jeruk. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, apa kegunaannya bagi kehidupan kalau kita mempelajari teks LHO atau mempelajari struktur teks LHO? Siapa yang mau berpendapat? Tadi ada kata kunci bahwa itu mengamati secara rinci. Berarti kegunaannya Mendapatkan informasi yang jelas dan detail. mendapatkan informasi secara jelas dan detail. Nah, bisa kamu gunakan bagi kehidupanmu nanti kalau kita sudah belajar tentang teks LHO, strukturnya atau kaidah pembahasannya nanti dalam kehidupan kita itu berguna. Jadi nanti kalau kalian dalam hidup itu juga perlu yang namanya pengamatan untuk mendapatkan sesuatu informasi yang secara detail. Sekarang banyak sekali hal-hal kita mendapatkan informasi tapi sumbernya atau datanya itu tidak pasti, tidak jelas. Makanya diharapkan setelah kita belajar teks LHO kita mendapatkan data yang jelas, kemudian rinci. Jadi kita tidak termakan hoax. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa mengklasifikasikan mana paragraf eksposisi dan mana paragraf deskripsi. Tujuan yang terakhir adalah kita diharapkan mampu menganalisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kalian lihat sebuah video. Alat transportasi dulu dari sekarang. Alat transportasi digunakan untuk ketinggian
dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi. Yuk kita lihat apa saja perbedaan alat transportasi zaman dulu dan sekarang ini. Transportasi zaman dulu. Alat transportasi zaman dulu tidak menggunakan mesin, teman-teman. Yap, sebelum ada kendaraan bermesin, zaman dulu alat transportasi menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia. Hewan yang biasa digunakan adalah kuda, seperti pada delman. Sedangkan alat transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia sendiri, contohnya beca. Karena menggunakan tadi kita sudah mengamati sebuah video tentang apa? Alat apa tadi? Alat transportasi apa? Tradisional dan modern. Nah, tadi dijelaskan di dalam video ada dua alat transportasi tradisional dan modern. Menurut kamu, saya yakin dua-duanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut kamu, kelebihan dari alat transportasi tradisional apa? Ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena nggak mengeluarkan asap. Tidak mengeluarkan. Ya, teman kita berpendapat, Pak, alat transportasi tradisional itu keunggulannya ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan karbon dioksida yang dikeluarkan dari bahan bakar kendaraan. Apa? Saya kira tadi alat transportasi tradisional. Kalau menurut kamu, kelebihan dari alat transportasi modern apa? Itu kelebihan atau kekurangan? Kalau menyebabkan polusi udara? Kekurangan. Kalau kelebihannya, saya informasikan. Tadi yang alat transportasi tradisional, tadi kita melihat apa tuh? Delman. Kalau modern, mobil. Nah, kelebihannya mobil dengan delman apa? Mempercepat perjalanan. Jadi kalau kita memakai alat transportasi yang modern, otomatis waktu yang kita butuhkan lebih cepat dibandingkan kalau kita naik yang tradisional. Saya kira kalian sudah bisa memahami yang video. Silahkan kalian mengakses internet. Coba kalian cari struktur teks LHO, kemudian kaidah kebahasaan teks LHO, dan yang terakhir paragraf eksposisi dan deskripsi. Kalau sudah kalian menemukan, silakan dicatatkan di buku catatan kalian. Apa itu struktur teks LHO, kaidah kebahasaannya, dan paragraf deskripsi dan eksposisi. Silakan kalian cek. Jika ada yang kesulitan, boleh ajukan tangan. Nanti akan saya bantu. Struktur kaidah kebahasaan sama paragraf eksposisi dan deskripsi. Coba kalian cari di internet. Kalian bisa diskusi dengan teman-teman satu kelompok, ya. Satu kelompok. Jika sudah ada yang, saya sudah menemukan, silakan bertukar pikiran. Setelah kalian sudah mendapatkan informasi dari browsing internet tentang struktur teks LHO, kalian melanjutkan, coba kalian mencari browsing tentang kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks LHO. Yang bisa menemukan kaidah kebahasaannya? Sudah? Nanti kita akan coba setiap kelompok untuk memaparkan apa yang kalian ketemukan setelah kalian mengakses internet tentang materi pelajaran kita di pagi hari ini.
Yang jelas kalau kalian di akses internet, kaidah kebahasaan itu ada beberapa. Ada beberapa. Kalian nanti saya harapkan minimal mampu menyebutkan 3 sampai 4 kaidah kebahasaan yang ada di situ. Ada apa kaidah kebahasaan? Apa aja? Tinggal nanti kamu ini. Ya, kita juga saya akan bertanya kelompok 1. Kelompok 1. Struktur teks LHO yang kamu dapatkan dari internet ada berapa? Ada 3. Apa aja? 1. Definisi umum, deskripsi bagian, kesimpulan. Yang kelompok lain apakah sama dengan yang ditemukan oleh kelompok 1 bahwa struktur teks LHO itu terdiri dari 1 definisi umum, kemudian 2 deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Sama? Sama. Oke, sama. Berarti untuk sementara kita bisa mendapatkan informasi bahwa struktur teks LHO ada 3. Kelompok 2. Tugasnya adalah kaidah kebahasaan teks LHO. Apa yang kamu temukan setelah kalian tadi akses internet? Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan deskripsi. Menggunakan frasa nomina yang menggunakan Yang diikuti penjenis. yang diikuti deskripsi. Kemudian Menggunakan verba relasional. menggunakan verba relasional ya. Terus Menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan ulang. ada yang bisa menambahi selain yang ditemukan oleh kelompok 2? Ya. Menggunakan kata penghubung, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, menggunakan kata ilmuwan atau teknis seperti geoinfora, degeneratif, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Oke. Ada tambahan lagi, ada kata penghubung. Kelompok lain apakah sudah sama atau ada? Pak, saya menemukan kaidah kebahasaan dari teks LHO selain yang disebutkan dari kelompok lain. Udah? Ada yang nambahkan? Menggunakan kalimat kompleks. Menggunakan kalimat kompleks. Ya, betul. Ada nggak yang menemukan bahwa kaidah kebahasaan teks LHO itu ada repetisi? Ada? Belum? Ada yang tahu repetisi itu apa? Repetisi. Coba kalian cek lewat internet. Apa itu repetisi? Ini adalah perulangan bunyi suatu kata atau bagian lain dari kalimat yang dianggap penting. Iya. Repetisi adalah pengulangan bunyi suku kata yang dianggap penting. Ini sangat penting nanti kalau kita membahas tentang teks LHO. Ya. Apakah nanti ada kata-kata penting atau kata-kata itu diulang-ulang? Nanti kita lihat. Tadinya adalah tentang pencarian tentang paragraf eksposisi sama paragraf deskripsi kelompok 3. Apa yang kamu temukan setelah tadi akses internet tentang paragraf deskripsi? Deskripsi itu adalah paragraf yang menceritakan secara rinci sehingga pembaca itu dapat bisa membayangkannya. Paragraf deskripsi adalah di mana paragraf itu dibuat menceritakan secara rinci sehingga yang membaca dapat membayangkan.
Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Andin? Paragraf deskripsi apa nih? Tulisan atau karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan dan pengalaman penulisnya. Oke. Beda tapi ada kesamaan, yaitu menjelaskan. Yang keras bertujuan untuk menyampaikan informasi. Sekarang kita lihat di halaman 20 itu ada sebuah bacaan tentang Bendi di Kota Padang. Ya. Nanti kalian baca teks LHO tentang Bendi di Kota Padang. Kemudian nanti kalian mencari struktur teks yang terdapat dalam bacaan itu. Contohnya di sini tadi udah kita temukan bahwa struktur teks LHO ada 3: definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, nanti kalian cari definisi umum. Nanti kalian cari pada struktur definisi umum itu terdapat pada paragraf berapa, deskripsi bagian terdapat pada paragraf berapa, dan simpulan terdapat pada paragraf berapa. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah ciri kebahasaannya. Nanti kalian hanya mencari tentang adakah di situ repetisi. Kalau ada, tulis kalimatnya. Ya, kata yang berulang-ulang itu ada enggak? Kemudian yang kedua, coba kalian di bacaan itu ada enggak pronomina. Dan yang terakhir adalah ada enggak di bacaan Bendi di Kota Padang itu kalimat definisi. Paham sampai sini tugasnya? Paham. Nanti langsung kalian kerjakan di LKPD ini. Nama kelompoknya kalian tulis. Sebelum kita mengerjakan LKPD itu, coba kita baca tentang Bendi di Kota Padang. Yang membaca tolong nanti suaranya agak keras ya. Nanti ada yang membaca, yang lain menyimak. Rehan, tolong bacakan yang keras tentang Bendi di Kota Padang. Bendi di Kota Padang. Bendi adalah salah satu alat yang Lanjutkan yang baca. Kori. Tarif Bendi berkisar antara 50.000 sampai dengan 100.000 per 30 menit. Tarif Terima tersebut kasih Rehan sama Kori yang telah membacakan tentang teks LHO Bendi di Kota Padang. Sebelum silakan kalian melanjutkan ya. LKPD yang pertama, silakan dituliskan dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, saya ulangi lagi, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bawahnya tulis nama kelompoknya. Silakan. Ya, kita coba. Kita akan melihat teman kita kelompok lain untuk memaparkan tentang LKPD yang telah dikerjakan. Kita konsentrasi dulu tentang struktur teks LHO yang ada pada bacaan Bendi di Kota Padang. Nomor absen. Nanti kalau saya nyebutkan nomor absen, berarti otomatis semua kelompok nomor absen yang ada di kelompok itu maju ke depan. Tanggal berapa ini? 13. Nomor absen 13 siapa? Ya, kelompoknya silakan ke depan. Silakan perkenalkan kelompokmu. Siapa saja yang ada pada kelompokmu, nanti kenalannya satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C, kelompok 3. Ini mempresentasikan diskusi kami. Kelompok 3 siapa saja anggotanya? Pertama, saya Sefira Salati Wahidinasi. Saya Polisi Yudhasada. saya akan aku Putra. Terakhir
Silahkan dipaparkan. Setelah tadi kamu baca tentang BNI di Kota Padang, yang kalian temukan bagian definisi umum terdapat pada paragraf pertama. Kelompok lain, kelompok yang maju berpendapat bahwa definisi umum terdapat pada paragraf pertama. Betul apa tidak? Ada yang berpendapat lain selain paragraf 1? Enggak, semua sepakat bahwa definisi umum pada paragraf 1. Saya mau tanya, yang cowok yang saya tanya, coba bacakan paragraf pertama itu yang mana? Bacakan yang klasik. Ini adalah salah satu alat transportasi tradisional yang Betul ya? Ternyata definisi umum terdapat pada paragraf 1. Sebenarnya ada kata kunci definisi umum. Namanya definisi umum itu, definisi itu pengertian. Kata kuncinya terdapat pada kata apa? Dendi? Ya. Atau kalau yang lain bisa membantu, kata kunci dari definisi umum pada paragraf pertama apa? Kata adalah. Iya. Nah, kita kasih kelas dulu. Ya. Ya, siapa yang buka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kelompok 3 itu pertanyaannya adalah definisi umum. Kelompok kalian sekarang struktur yang kedua, yaitu apa? Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Pada bacaan Bendi di Kota Padang, ya, pada bacaan Bendi di Kota Padang, menurut kelompok kalian deskripsi bagiannya terdapat pada paragraf berapa? 2, 3, 4, dan 5. Ada. Ya, silakan langsung. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan diskusi mengenai ciri kebahasaan dari teks LHO. Yang pertama ada repetisi, kalimat dalam teksnya itu ada Bendi sama alat transportasi. Melanjutkan LKPD yang kedua, nanti kalian di LKPD ini itu ada 4 paragraf. Kalian menentukan paragraf deskripsi atau eksposisi yang ada pada paragraf ini. Ya. Nanti tugas kalian tinggal mencetak. Seumpama paragraf yang pertama deskripsi, kalian cetak aja deskripsinya. Kemudian seumpama 2 eksposisi, cetak. Yang bagaimana, eksposisi yang bagaimana. Ya. Silakan terakhir. Struktur teks LHO itu ada 3. Definisi umum itu biasanya menggambarkan, terus deskripsi bagian itu menjelaskan, sama kesimpulan. Ya. Bahwa struktur teks LHO dibagi 3. Yang pertama adalah definisi umum, biasanya menjelaskan, dan di dalam menjelaskan itu terdapat paragraf apa? Eksposisi. Nah, ya, betul. Definisi umum menjelaskan, maka biasanya paragraf yang dipakai itu adalah paragraf eksposisi. Kemudian yang kedua adalah definisi umum. Definisi umum, maka paragraf yang dipakai adalah paragraf deskripsi. Dan yang ketiga adalah simpulan. Kemudian untuk ciri bahasanya ada 3. Yang pertama apa tadi? Repetisi, pengulangan. Yang 2, pronomina. 3, kalimat definisi.
Kemudian yang terakhir, kita simpulkan paragraf eksposisi. Maka kata kuncinya adalah menjelaskan. Paragraf deskripsi apa? Menggambarkan. Ya. Ini adalah tadi materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang terakhir, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang menulis teks LHO, ya, teks LHO. Nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Untuk kali ini terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Mari kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan doa. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Ya, nanti mengasih ya. Silakan ada yang berdoa. Mari teman-teman sebelum kita pulang berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.